Baik, kita lanjut. Walin nususi adalah ala al-awamiri wan nawahi ba'da isbatil iman wa qawlihi ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam al-baqarah ayat mi'ah wa salasa wa samanin. Terdapat nas-nas yang menunjukkan atas adanya perintah dan larangan setelah ditetapkannya iman. Seperti firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Al-Baqarah ayat 183. Wa'ala annal iman wal a'mal amrani yatafariqani. Kaqouli ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Al-Baqarah ayat 277. Dan nas-nas yang menunjukkan bahwa keimanan dan perbuatan-perbuatan atau amal-amal itu adalah dua hal yang berbeda, seperti firman Allah Ta'ala, sungguh orang-orang yang beriman mengerjakan kebaikan dan melaksanakan sholat gitu kan. Al-Baqarah ayat 277. Wa ala annal iman wal ma'asi qad yajtami'ani ka qouli ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bizulmin. Al-An'am ayat isnin wa samanin. Seperti dan nas-nas yang menunjukkan bahwa keimanan dan maksiat itu berkumpul menjadi satu, seperti firman Allah Ta'ala ayat Al-An'am ayat 82. Kemudian walil ijma'i ala annal iman syartun lil ibadati wa syartu mughayaru lil masyrut. Jadi menurut kesepakatan para ulama, menurut jumhur ulama, keimanan merupakan syarat dari sebuah ibadah. Adapun syarat tentu berbeda dengan yang disyarati. Jadi kalau syarat itu ada, maka masyrutnya atau yang disyaratinya juga ada. Sebagaimana kalau ada iman, maka harus ibadah. Sebaliknya, kalau syaratnya nggak ada, maka masyrutnya itu yang disyaratnya juga nggak ada. Seperti kalau nggak ada iman, maka ya nggak harus beribadah karena dia tidak memiliki iman. Kemudian wakila dan dikatakan ay waqalakum muhaqqiquna kal imam min Abi Hanifah radhiyallahu anhu wa jama'atu minal asy'ariyati laisal iqrar syarton kharijan an haqiqatil iman bal huwa syatrun ay juz'un minha. Wah, begitu. Dan dikatakan maksudnya para muhakkik seperti Imam Abu Hanifah dan sekelompok ulama Asy'ari berkata pengakuan ikrar bukanlah syarat yang berada di luar esensi keimanan. Akan tetapi pengakuan atau ikrar itu merupakan sebagian syatrun sebagian atau bagian dari esensi keimanan tersebut serta merupakan fondasi yang termasuk ke dalam iman. Gitu. Waruknun dahil fiha duna sayr amali shalihah fal iman indahum ismun li amalil qalbi wal lisan jami'an wa huma al iqrar wa tasdiq wa huma al iqrar. Daya fondasi ya keimanan serta merupakan fondasi yang termasuk dalam iman, bukan sebuah perbuatan yang perbuatan baik atau amal soleh di luar iman. Jadi keimanan menurut mereka merupakan nama yang ini ya fal iman indahum ismul amalil qalbi wal lisani jami'an. Keimanan menurut mereka muhakkik yang tadi merupakan nama bagi perbuatan hati dan lisan.
Wahuma al-iqrar, keduanya itu merupakan pengakuan atau iqrar. Wa tasdiq al-jazim alladzi laisa ma'u ihtimalin naqidu bil fi'li, dan pembenaran mutlak yang tidak memiliki kemungkinan akan hal sebaliknya. Maka wala hadza faman sadaqa biqalbi wa lam yattafaq halahu al-iqrar fi umrih wala marrah mal qudrati ala dzalika la yakuna mu'minan. Maka berdasarkan hal ini, barang siapa yang membenarkan keimanan dengan hatinya namun tidak mau mengikrarkan selama hidupnya meskipun sekali, padahal ia mampu untuk mengikrarkannya, dia bukanlah seorang mukmin. Wala indallah, dan bukan seorang mukmin di sisi Allah. Wala yastahiqu dukhulul lil jannah, dan tidak berhak masuk surga, dan tidak layak masuk surga. Walan najah minal khuludi finnar, dan serta tidak selamat dari kekekalan di neraka, artinya dia kekal di neraka. Bikhilafi ala qaulil awal, berbeda dengan ucapan yang pertama. Fa'ilmu minan nizami qaulani, untuk mengetahui aturan terdapat dua perkataan. Ahaduhuma, yang pertama, annal iman huwa at-tasdiq, bahwasannya keimanan adalah pembenaran. Wan nutqu syartun li ijra'il ahkamid dunyawiyati ala sahibi awlis sihati. Sedangkan pengucapan dua kalimat syahadat atau an-nutqu adalah syarat untuk melaksanakan aturan-aturan syariat duniawi atas orang tersebut atau sebagai bukti kesahannya keimanan. Kemudian yang kedua, wasani anal iman huwa at-tasdiq wan nutqu syatrun wa ala hadainil qaulaini al-amal hubarun nutqi syartul kamal wa muqabilu yaj'alu majmu'ul amali shalih wan nutqu wal iman. Jadi bahwa yang kedua ini, bahwasannya keimanan adalah pembenaran dan pengucapan. Adapun pengucapan dua kalimat syahadat merupakan bagian dari iman. Nah, berdasarkan dua perkataan tersebut dapat disimpulkan bahwa amal dengan pengucapan merupakan syarat kesempurnaannya iman, dan pendapat sebaliknya, menggabungkan antara amal soleh dengan pengucapan merupakan bentuk inti keimanan. Mungkin hadza minni, syukran katsir. Tayyib, ashkuruka ala al-mutakallim Ahmad Hizbun Latif. Wanastamir al-mabahith at-taliyah thumma ala ukhtina al-karima al-filayla hidayati fa ilayha tafaddali. Syukran li raisatil jalsah. Asyashah. Bismillahirrahmanirrahim. Huna urid an ashrah wa an aqra an al-ilaqah baina al-iman wal islam. Annaha mukhtalifatun dzatan wa mafhuman. Lughatan al-imanu huwa at-tasdiq wal islamu huwa al-khudu' wal inqiyad. Jadi secara zat dan pemahaman itu keduanya itu atau kedua lafadz baik iman dan Islam itu memiliki arti yang berbeda, di mana secara bahasa al-iman itu artinya at-tasdiq atau pembenaran, sedangkan al-Islam itu diartikan al-khudu, ketundukan, dan inqiyad, kepatuhan. Wa amma syar'an, mafhumul iman huwa ma 'alamtuhu anifan, wa mafhumul Islam huwa imtithalul awamir wajtinabi
wajtinabun nawahi bibina'il amal ala dzalikal id'an. Adapun secara istilah iman itu seperti yang barusan dijelaskan, yaitu at-tasdiq, sedangkan al-Islam itu imtithalul awamir, yakni mematuhi segala perintah, wajtinabun nawahi, dan menjauhi segala larangan. Bibina il amal ala dzalikal id'an, yakni dengan melaksanakan perbuatan tersebut gitu. Fahuma mukhtalifan dzatan wa mafhuman wa in talazima syar'an. Jadi keduanya itu baik al-iman dan al-Islam itu berbeda secara pemahaman baik bahasa ataupun istilah. Tetapi keduanya itu talaziman, tidak bisa dipisahkan gitu. Bihaitsu la muslima laisa bimu'min wala mu'mina laisa bimuslim. Di mana tidak ada seorang muslim yang mana ia bukan seorang mukmin ataupun sebaliknya. Jadi setiap orang muslim itu udah pasti orang mukmin gitu atau sebaliknya. Nggak mungkin ada seorang muslim yang mana ia bukan seorang mukmin gitu. Itu sesuatu yang nggak mungkin. Isyaratan ila ihtiyari hadzal madhab biqaulihi al-islamu isyrahanu haqiqatihi bil amali as-shalih. Merujuk pada madhab ini, maksudnya itu madhab al-Asy'ariyah. Menurut perkataan mereka, madhab ini itu Islam menjelaskan kebenarannya itu dengan al-amal as-shalih, yaitu dengan perbuatan yang baik. Maksudnya yaitu mematuhi segala perintah dan menjauhi segala larangan. Wal muradu yakni al-id'an litilkal ahkam wa adami raddiha. Maksudnya itu tunduk pada hukum-hukum. Hukum-hukum itu maksudnya hukum-hukum yang telah ditetapkan untuk melaksanakan perintah ataupun menjauhi larangan. Wa adami raddiha, dan tidak adanya menentang hukum-hukum tersebut. Baik ia sawaun amalaha au lam ya'malha. Baik ia itu telah melaksanakannya ataupun tidak melaksanakannya. Dhahaba jumhurul maturidiyah wa asy'ariyah ila ittihadi mafhumaihima bima'na wahdatu ma yuradu minhuma fi syar'i. Ulama Maturidiyah dan Asy'ariyah berpendapat pada kesatuan mafhum keduanya. Bima'na atau maksudnya itu kesatuan apa yang dimaksudkan keduanya. Jadi misalnya yang dimaksud dengan muslim ya pasti orang mukmin juga gitu. Watasawihima bihasabil wujud, dan kesamaan keduanya dalam segi wujud atau keberadaan. Ala ma'na anna kulla man ittasafa bi ahadihima fa huwa muttasifun bil akhari syar'an. Maksudnya itu setiap seseorang atau sesuatu yang disifati dengan salah satunya, maka ia juga
secara otomatis disifati dengan yang satunya lagi. Contohnya, ada seseorang ia disifati sebagai muslim gitu. Nah, udah otomatis maka ia juga disifati sebagai seorang mukmin. Mithalu hadza ay al-amal alladhi fassara bihi al-islamu. Contoh dari pekerjaan yang dijelaskan Islam itu contohnya itu al-awwal an-nut an-nutqu bisyahadataini al-mutaqaddim bayanuha. Contohnya itu yang pertama itu melafalkan 2 kalimat syahadat yang mana telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Wal hajju al-mafrud fil khamisah. Dan contohnya contoh yang kedua itu haji yang diwajibkan. Secara bahasa lughatan huwa al-qasdu lil mu'addam wa imma syar'an ibadatun yalzimuha wuquf bi Arafah lailata ashir Dzulhijjah. Haji itu menurut bahasa artinya berniat, sedangkan menurut istilah yaitu suatu ibadah yang mana mengharuskan wukuf di Arafah pada malam ke-10 Dzulhijjah. Kemudian contoh selanjutnya itu as-sholatu al-mafruḍah, salat wajib, yaitu wahya lughatan ad-du'a'u wa imma syar'an aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatimatun bitaslimi. Salat secara bahasa itu diartikan sebagai doa, sedangkan secara istilah yaitu ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Kada as-siyamu al-mafrudatu lughatan al-imsaku wa amma syar'an ibadatun amadiyatun waqtuha tulu'ul fajri hatta al-ghurub. Kemudian ada juga as-siyam atau puasa yang mana menurut bahasa itu artinya imsak atau menahan. Sedangkan menurut istilah adalah suatu ibadah yang disengaja yang mana waktunya itu dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian waz-zakatu al-mafrudatu lughatan an-numu wat tathhir wa amma syar'an ikhraju juz'in minal mali. Kemudian selanjutnya juga ada zakat. Itu menurut bahasa diartikan an-numu atau pertumbuhan, wa at-tadhhir itu pembersihan. Sedangkan menurut istilah yaitu mengeluarkan bagian dari harta. Wal muradu wa id'anul madhkurat wa taslimuha wa adamu muqabalatiha birraddi wa istikbari. Nah, maksudnya itu maksud dari yang telah disebutkan atau misal ini itu id'anul madhkurat itu mematuhi dan melaksanakan yang disebutkan tadi. Wa taslimuha dan menerimanya serta tidak menentangnya baik dengan penolakan ataupun dengan kesombongan. Adunu aktafi minni u'id ila ra'isatil jalsah. طيب شكرا على حسن بيانك ونستمر إلى متكلم الأخير يعني بلا فكري رحمن فإليها تفضلي. طيب شكرا يا أختي على إعطاء الفرصة لأقدم بياني. سأشرح عن زيادة الإيمان ونقصه.
bertambah dan berkurangnya keimanan. Walamma zakara anna lil a'malis sholihati madkhuliyatan fil imani bil kamaliyati indana. Bertambah dan berkurangnya keimanan. Dan saat ini bisa dikatakan bahwa amal soleh, atau perbuatan baik adalah titik masuk dalam kesempurnaan iman. Karena amal adalah syarat kesempurnaan iman, maka barang siapa beriman dengan hatinya dan membenarkan dengan lisannya, tetapi tidak dengan anggota tubuhnya, maka ia adalah seorang mukmin yang kurang. Kemudian, terkait dengan bertambah dan berkurangnya keimanan ini harus disimpulkan berdasarkan dalil nakli dan akli. Zakarahunna annahu yatafarra'u ala tilkal madkhaliyati al-qawlu biziyadati al-imani wa naqsihi. Kemudian pendapat para ulama tentang bertambah dan berkurangnya iman ini ada 3. Yang pertama yakni al-awalu annahu yazidu wa naqsu wa yanqusu wa huwa ra'ayu jumhuril ulama'i min asyairati wal maturidiyati wa ahlil hadithi wa ghairihim. Nah, yang pertama yakni mengatakan bahwa keimanan itu bertambah dan berkurang, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama, termasuk Asy'ariyah, Maturidiyah, Ahlul Hadis, dan lain-lain. Kemudian pendapat yang kedua, yakni annahu la yazidu wa la yanqusu wa huwa ra'yul imani Abi Hanifah wa ashabihi wa ba'dil mutakallimin. Kemudian pendapat yang kedua yakni mereka berpendapat bahwa keimanan itu tidak bertambah ataupun berkurang. Dan ini adalah pendapat dari Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya serta pendapat sebagian ulama. Kemudian pendapat yang ketiga yaitu anahu yazidu wa la yanqusu wa huwa ra'yul imamil Khattabi. Dan pendapat yang ketiga yaitu berpendapat bahwa iman itu bertambah tetapi tidak berkurang. Dan ini adalah pendapat Imam Al-Khattabi. Kemudian al-qawlu bi ziyadil imani wa naqsihi. Faqala warjihat ziyadatil iman ay warjaha jama'atun min ulama'i qabla bi qabulil imani az-ziyadata wa wuqu'uha fihi bima tazidu ta'atan ay bi sababi ziyadati ta'ati al-insan wa hiya fi'lul ma'muri bihi wa ijtinabul manhi anhu. Kemudian qaul atau perkataan tentang bertambah dan berkurangnya iman. Yang pertama yakni peningkatan iman. Dalam peningkatan iman ini itu lebih mungkin daripada berkurangnya iman. Di mana para ulama ini berpendapat bahwa mereka ini menyukai perkataan bahwa peningkatan iman itu dapat diterima, dan itu terjadi di dalamnya dengan apa yang meningkatkan ketaatan, yaitu karena peningkatan dalam ketaatan manusia tersebut. Contohnya, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang. Kemudian wanak suhu ay al-imani min haitsu huwa la biqaidi mahalli makhsusin fala yarudul anbiya wal malaikatu izla yajuju ala imanihim an yaqusu binaqsiha yakni at-ta'at
ijma'an hadza mazhabu majhuril asyairati dan berkurangnya iman yaitu iman sebagaimana adanya bukan oleh suatu tempat tertentu sehingga tidak bisa mereka itu tidak bisa menyangkal para nabi dan malaikat. Jadi yang pendapat kedua ini berkurangnya iman. Jadi iman itu tidak bisa berkurang, iman itu akan tetap sebagaimana adanya. Sehingga mereka itu tidak bisa menyangkal para nabi dan malaikat karena berkurangnya iman mereka. Di mana itu berarti ketaatan dengan keputusan yang bulat ini dan ini adalah pendapat para jumhur Asy'ariyah. Kemudian qala Bukhari laqitu aktsaru min alfi wa zullin min ulama'i bil amsari fama ra'aitu ahadan minhum yakhtalifu fi anna al-imana qaulun wa amalun yajidu wa yanqusu. Kemudian Imam Al-Bukhari berkata, aku bertemu lebih dari 1000 ulama di kota-kota, dan aku tidak melihat seorang pun dari mereka berbeda dalam keimanan, baik perkataan maupun perbuatan, baik bertambah ataupun berkurang. Nah, kemudian ada dalil nakli dan aklinya. Yang pertama dalil nakli, wa amma aqlu fa innahu laulam tatafawwaj haqiqatu al-iman lakana iman ahadil ummati bal munhamikina fil fiski wal ma'asi musawiyan li iman al-anbiya wal malaikat walazimu batilu wa kazal maljumu. Kemudian adapun dalil akli atau akal, yakni karena jika realitas iman itu tidak berbeda, maka iman masing-masing bangsa atau masing-masing negara itu sama gitu, tapi mereka ini membantah karena kalau misalnya sama itu mereka akan terlihat dalam maksiat dan kemaksiatan dan akan sama dengan iman para nabi dan malaikat. Nah, karena mereka ini tidak bisa disamakan keimanan seseorang itu, maka dibantah kalau iman itu tidak bisa tetap. Jadi iman itu akan naik atau berkurang. Kemudian adapun dalil naklinya yakni dalam surat Al-Anfal ayat kedua. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Di mana firman Allah Ta'ala yang artinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuatlah iman mereka. Dan ini adalah bukti yang kedua, yakni dalil naklinya, mengatakan bahwa iman seseorang itu dapat bertambah. Kemudian dalam hadis Nabi wa qaulu sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Umar radhiyallahu anhu hina sa'alahu al-imanu yazidu wa yanqusu qala na'am yazidu hatta yadkhulu sahibul jannah wa yanqusu hatta yadkhulu sahibun nar. Wa qawlu sallallahu alaihi wasallam law wazana imanu Abi Bakrin bi imani hadhil ummah la rajaha bih. Nah, kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika dia bertanya kepadanya apakah iman itu bertambah dan berkurang, kemudian Nabi menjawab ya, itu bertambah sampai pemiliknya masuk surga dan itu berkurang sampai pemiliknya masuk neraka. Dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, jika Imam Abu Bakar ditimbang terhadap imam bangsa ini, maka akan melebihi itu. Dan ini adalah bukti bahwasannya iman itu bertambah. Kemudian
wa katsirun minal mutakallim al-imanu la yazidu wa la yanqusu. Nah, kemudian banyak mutakalim ini berkata bahwa bahwa iman itu tidak bertambah ataupun berkurang. Karena mereka menganggap bahwa iman itu adalah suatu label atau nama untuk keyakinan yang mencapai titik ketepatan dan ketundukan. Dan ini tidak dapat dibayangkan, tidak dapat diungkapkan dengan perkataan, sehingga seorang mukmin itu menggabungkan ketaatan dan keyakinannya, kemudian melakukan kemaksiatan, maka keyakinan terhadap kondisinya itu tidak berubah sama sekali, tetapi bervariasi jika itu adalah nama ketaatan yang berbeda. Nah, pendapat mutakalim ini, mereka berpendapat berbeda dengan yang sebelumnya, yaitu mereka mengatakan iman itu tidak bertambah ataupun berkurang, karena mereka menganggap bahwa iman itu hanya sekedar nama. Jadi kalaupun seseorang itu berbuat berbuat tunduk gitu, taat ataupun berbuat maksiat, karena iman itu hanya sebuah nama, jadi imannya itu tidak bertambah ataupun berkurang. Dan kemudian wa yahtamalu an yakunal musannifu radhiyallahu ta'ala arada annal imana yajidu wa la yanqusu. Dan boleh jadi musannifu radhiyallahu ta'ala ini menginginkan agar keimanan itu bertambah dan tidak berkurang, seperti yang dikatakan Al-Khattabi kepadanya. Jadi Al-Khattabi ini berkata, yaitu al-imanu qaulun wa huwa la yazidu wa la yanqusu wa amalun wa huwa yazidu wa yanqusu wa tiqadun wa huwa yazidu wa la yanqusu fa iza yaqsu zahaba. Nah, dan Al-Khattabi ini berkata kepadanya, yakni iman adalah perkataan dan tidak bertambah atau berkurang, dan amal bertambah dan berkurang, dan keyakinan bertambah dan tidak berkurang, dan jika berkurang itu maka hilang. Dan Al-Khattabi ini jadi Al-Khattabi ini membenarkan pernyataan sebelumnya bahwa dia itu menginginkan atau berpendapat juga bahwa iman itu bisa bertambah, tetapi iman tidak berkurang. Yang mana kalau misalnya iman itu berkurang, maka imannya itu akan hilang. Jadi iman itu hanya akan bertambah dan tidak akan berkurang. Kemudian wakila ay waqala jama'atun minhum al-fakhru roji. Dan kemudian dikatakan suatu kelompok termasuk Al-Fakhru Ar-Razi ini berkata, innahu la khalfa ay laisal khalfu bainal fariqaini haqiqiyan wa innama huwa lafzu'in li'anna ma yadullu ala annal imana la yatafawatu masrufun ila aslihi anat tasdiqo wa ma yadullu ala annahu yatafawatu masrufun ila ma bihi kamalihi wa huwa amal a'ama. Dan dikatakan oleh suatu kelompok, yakni yang termasuk di dalamnya Al-Fakhru Ar-Razi berkata bahwa ia tidak kholaf. Artinya penerus antara kedua golongan itu tidak benar atau tidak nyata, melainkan sesat. Karena apa yang menunjukkan bahwa iman itu tidak berbeda dalam pengeluaran ke asalnya, yaitu keyakinan, dan menunjukkan bahwa pengeluaran itu bervariasi, dan yang paling sempurna yaitu amal. Kemudian fal khilafu fi hadhil mas'alati far'u taksirul imani fa in qulna huwa tasdiqu faqat fala tafawuj wa in qulna huwal a'malu ma'a tasdiqi famutafawitun.
Nah, perbedaan dari masalah ini adalah penafsiran iman. Jadi perbedaan yang jadi kan tadi mengatakan bahwa iman itu hanya bisa bertambah tetapi tidak berkurang. Nah, ini tuh tergantung dari bagaimana kita menafsirkan iman. Di sini jika kita mengatakan bahwa iman itu hanya keyakinan, maka tidak ada perbedaan. Tetapi jika kita mengatakan iman itu adalah tindakan dengan keyakinan, maka itu jelas berbeda. Eh Wayu'ad Nastamir belum. Wa yu'addihu anna yaqulu ahadi ya'malu anna ma fi qalbi yatafadalu hatta yakuna fi ba'dil ahyani a'zamu yaqinan wa ikhlasan minhu fi ba'diha. Fakadzalika at-tasdiqu wal ma'rifatu bihasabi zuhuril barahini wa kasratiha. Nah, hal ini didukung oleh kenyataan bahwa setiap orang mengetahui apa yang ada di dalam hatinya itu berbeda-beda, sehingga terkadang seseorang lebih yakin dan lebih ikhlas daripada sebagian dari mereka. Jadi, itulah beberapa pendapat para ulama terkait bertambahnya atau berkurangnya iman seseorang. Dan pendapat ini itu masih menjadi